Di video kali ini, saya akan membahas tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang biasa disebut dengan BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ketentuan mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Subjek BPHTB. Pihak yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Objek pajak BPHTB sendiri adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang meliputi pertama, pemindahan hak karena 1. Jual beli 2. Tukar menukar 3. Hibah. Yang keempat, hibah wasiat, yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. Yang kelima, waris. Yang keenam, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, yaitu pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya tersebut. Yang ketujuh, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, yaitu pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama. Yang kedelapan, penunjukan pembeli dalam lelang, yaitu penetapan pemegang lelang oleh pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang. Yang kesembilan, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebagai pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak pada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut. Yang ke-10, penggabungan usaha, yaitu penggabungan dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang bergabung. 11. Peleburan usaha, yaitu penggabungan dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut. Yang ke-12, pemekaran usaha, yaitu pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama. Yang terakhir, hadiah, yaitu suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah. Yang kedua, pemberian hak baru karena 1. Kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. 2. Di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak atas tanah meliputi yang pertama, hak milik, yaitu hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, hak guna usaha, yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, hak guna bangunan, yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Yang keempat, hak pakai, yaitu hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam
keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, hak milik atas satuan rumah susun, yaitu hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah yang meliputi hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan. Dan yang terakhir, hak pengelolaan, yaitu hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain berupa perencanaan, peruntukan, dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga. Rumus untuk menghitung bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah BPHTB sama dengan tarif pajak dikali dengan nilai perolehan objek pajak kena pajak. Tarif pajak yang dikenakan atas objek BPHTB adalah paling tinggi 5%. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah. MPOP PKP sendiri adalah hasil dari MPOP dikurangi MPOP TKP. Jika perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut karena waris atau hibah atau wasiat atau pemberian hak pengelolaan, maka BPHTB yang harus dibayar adalah BPHTB sama dengan 50% dikali BPHTB yang terutang. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh 1. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, yaitu tanah dan bangunan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah, dan kegiatan yang semata-mata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Misalnya, tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah, dan jalan umum. Yang ketiga, badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. Yang keempat, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak oleh pemerintah. Contohnya, yang pertama, hak guna bangunan menjadi hak milik tanpa adanya perubahan nama. Berkas tanah hak milik adat dengan bukti surat girik atau jenisnya menjadi hak baru. Dan yang kedua, perpanjangan hak guna bangunan atau HGB yang dilaksanakan baik sebelum maupun setelah berakhirnya HGB. Yang kelima, orang pribadi atau badan karena wakaf. Wakaf itu adalah perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan atau bangunan dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun. Yang keenam, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Dan yang terakhir, objek pajak tertentu. Nilai perolehan objek pajak atau NPOP dapat berupa harga transaksi atau nilai pasar atau nilai jual objek pajak yang disingkat NJOP dalam perhitungan pajak bumi dan bangunan. Nilai perolehan objek pajak dalam hal 1, jual beli adalah harga transaksi. 2. Tukar menukar adalah nilai pasar. 3. Hibah adalah nilai pasar. 4. Hibah wasiat adalah nilai pasar. 5. Waris adalah nilai pasar. 6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar.
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar. Yang ke-8. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar. 9. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar. 10. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar. 11. Penggabungan usaha adalah nilai pasar. Peleburan usaha adalah nilai pasar. Yang ke-13, pemekaran usaha adalah nilai pasar. 14. Hadiah adalah nilai pasar. Dan yang terakhir, penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. Apabila NPOP pada nomor 1 sampai dengan 14 tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak atau TPP yang digunakan adalah nilai jual objek pajak bumi dan bangunan. Apabila nilai jual objek pajak bumi dan bangunan belum ditetapkan, besarnya nilai jual objek pajak bumi dan bangunan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP ditetapkan secara regional, kabupaten atau kota, paling banyak 60 juta rupiah. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami atau istri, maka NPOP TKP ditetapkan secara regional paling banyak 300 juta. Besarnya NPOP TKP ditetapkan dengan peraturan pemerintah daerah. Prosedur pemungutan BPHTB meliputi yang pertama, prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang kedua, prosedur penelitian surat setoran pajak daerah atau SSPD. Yang ketiga, prosedur pembayaran BPHTB. Yang keempat, prosedur pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang kelima, prosedur pelaporan BPHTB. Yang keenam, prosedur penagihan BPHTB. Dan yang terakhir, prosedur pengurangan BPHTB. Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal penerimaan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh wajib pajak selaku penerima hak atas tanah dan atau bangunan kepada pejabat pembuat akta tanah. Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan atau bangunan merupakan proses pembayaran yang dilakukan wajib pajak atas BPHTB terutang melalui bank yang ditunjuk atau bendahara penerimaan. Prosedur penelitian SSPD BPHTB merupakan proses verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB. Prosedur pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan merupakan proses pendaftaran atas perolehan atau peralihan hak kepemilikan tanah. Pendaftaran ini dilakukan oleh pejabat pembuat akta tanah kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh bank yang ditunjuk atau bendahara penerimaan dalam melaporkan penerimaan pembayaran BPHTB dari wajib pajak. Prosedur ini juga meliputi proses pelaporan yang dilakukan pejabat pembuat akta tanah atas setiap akta pemindahan yang telah diterbitkan. Prosedur penetapan surat tagihan pajak daerah BPHTB merupakan proses yang dilakukan fungsi pelayanan dalam menetapkan tagihan BPHTB terutang yang disebabkan oleh BPHTB terutang menurut SSPD BPHTB tidak atau kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga atau denda. Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan fungsi pelayanan dalam menetapkan persetujuan atau penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB terutang dari wajib pajak.